Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasihku, anak-anakku. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Saya berharap kalian semua beserta keluarga, orang tua kalian ada dalam keadaan yang sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan, dan Allah senantiasa mengaruniakan segala damai sejahtera dan sukacita ilahi bagi kalian semua. Hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari proses pembelajaran kita tentang kebudayaan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran ini. Kita satukan hati dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang hidup, atas kesempatan waktu yang Engkau beri bagi kami. Waktu ini kami mau manfaatkan untuk belajar sesuatu. Bapa, pimpin kami, urapi kami. Terlebih khusus, Roh Kudus menganugerahkan pengurapan bagi hamba-Mu, dan kiranya melalui kuasa-Mu Engkau menguduskan, menyucikan hamba-Mu dari segala salah dan dosa. Keterbatasan hamba-Mu kiranya Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberikan kemampuan. Beri kami semua hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami dengan baik rancangan dan maksud Tuhan dalam proses pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dari awal sampai akhirnya proses pembelajaran ini. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana perkembangan kebudayaan itu bisa terjadi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan juga kita sudah belajar bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan. Kalian juga sudah mengirim video-video tentang melestarikan kebudayaan, salah satunya mengenai lagu O Inani Keke. Walaupun semua video belum masuk ke saya, sampai hari ini masih saya simpan. Jadi saya berharap siapa yang belum mengirim, silakan kirimkan tugasnya, saya masih tunggu sebelum nanti saya masukkan ke dalam nilai Adveli. Baik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kebudayaan itu kita bawa, kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana sikap gereja menghadapi perkembangan kebudayaan. Gereja dalam hal ini adalah tentang pemahaman pengajaran atau yang disebut dengan dogma gereja, ajaran-ajaran gereja yang dipahami secara denominasi gereja. Karena setiap denominasi gereja bisa jadi pembelajarannya, pengajarannya itu berbeda. Termasuk tentang hal kebudayaan ini. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada beberapa sikap gereja memahami tentang kebudayaan itu sendiri. Yang pertama, itu ada gereja-gereja yang bersifat antagonis. Mereka sungguh-sungguh menentang tentang apa yang disebut dengan kebudayaan. Kenapa demikian? Karena mereka memandangnya bahwa kebudayaan itu berada di bawah kuasa iblis. Jadi ada unsur-unsur kegelapan di sana, ada unsur-unsur okultisme di sana. Ada pertentangan dengan status kita sebagai anak-anak terang. Itulah sebabnya gereja memandang bahwa kebudayaan itu sebagai lawan, gitu.
Jadi betul-betul harus ditolak. Karena status kita sebagai anak-anak terang. Kebudayaan dikuasai oleh jahat, oleh kuasa-kuasa iblis. Ini nggak boleh kita terima. Nah, ada gereja-gereja yang memandang hal itu, gitu. Walaupun nggak semua gereja, tetapi ada, ya, ada. Salah satu contoh misalnya, ada beberapa gereja-gereja yang menolak untuk upacara-upacara kebudayaan yang misalnya kalau di tradisi Batak yang saya tahu menggunakan ulos waktu kematian. Ulos itu adalah pakaian tradisional Batak. Itu biasanya suka dipakaikan jenis ulos tertentu bagi jenazah. Itu. Ada gereja yang tidak mengizinkan, tidak membolehkan. Itu. Kemudian gereja itu juga memandang bahwa kalau misalnya suami atau istri atau anak-anak yang ditinggalkan itu dalam tradisi Batak harus menggunakan kain kabung. Kain kabungnya ini dalam bentuk ulos juga, dan ini tidak dibolehkan. Itu. Inilah gereja-gereja yang menentang, yang bersikap antagonis terhadap kebudayaan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua, ada gereja juga yang bersifat atau bersikap dominasi. Artinya gini, mereka harus mampu menguasai seluruh kebudayaan itu sendiri. Kenapa? Karena budaya itu dikuasai oleh si jahat sehingga menjadikan manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya gereja harus mampu menguasai ini. Jadi gereja tidak boleh kalah. Mereka tidak menentang kebudayaan. Mereka tetap membuka diri terhadap kebudayaan, tetapi pada sisi lain mereka harus menguasainya. Gereja harus menguasai budaya itu. Gitu. Kenapa? Karena dalam hidup kita, Tuhan anugerahkan apa yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Nah, ini yang ditakutkan. Kehendak bebas itulah yang membawa kita ke dalam dosa akibat pengaruh dari budaya tadi. Maka, gereja harus menguasai kebudayaan itu. Supaya dalam kehendak bebas kita tidak dikuasai oleh budaya yang sudah dikuasai si jahat tadi. Itulah pemahaman bahwa gereja bersikap dominasi. Dia harus menguasai kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, ada gereja-gereja yang bersikap akomodatif atau akomodasi. Di sini gereja nggak bertentangan dengan kebudayaan, tetapi tidak juga menyatukan pemahaman gereja dengan budaya, gitu. Nggak juga sebenarnya. Gereja dan kebudayaan berada dalam hubungan yang damai. Artinya begini. Kedua-duanya nggak akan pernah bertentangan, gitu. Nggak ada pertentangan sedikit pun antara pemahaman gereja dan apa yang ada dalam kebudayaan. Cuman persoalannya adalah jika pemahaman seperti ini terjadi, seringkali peluang terbesarnya adalah terjadinya sinkretisme budaya. Apa itu sinkretisme budaya? Campur aduknya iman kekristenan kita
dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Contoh misalnya, ada budaya-budaya di daerah tertentu yang mengizinkan pola-pola okultisme. Dan pemahaman gereja yang bersifat akomodatif tadi membuka peluang gitu. Tidak menyalahkan kebudayaan-kebudayaan yang bersifat okultisme tadi dilakukan atau diterima oleh warga gerejanya. Ada gereja-gereja seperti itu. Ya, banyak. Di Indonesia juga banyak. Itu sebabnya mari sama-sama saya sebagai guru kalian, sebagai orang tua kalian di sekolah ini, saya menginginkan bahwa jangan pernah terjadi sinkretisme budaya terhadap hidupmu. Kalau kau Kristen, Kristen yang benar. Jangan pernah bermain-main dengan okultisme, bermain-main dengan apa yang disebut kebudayaan tapi yang berbau mistis, yang ujung-ujungnya dia adalah animisme dan dinamisme. Ya. Penyembahan-penyembahan kepada roh nenek moyang dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan, saya ingin mengajarkan kalian. Seolah-olah kita menghormati orang tua kita. Seolah-olah kita ingin memberikan penghormatan yang tinggi terhadap sanak anggota keluarga kita yang telah meninggal. Tetapi ingat, itu salah. Dalam pemahaman Kristen, dalam kitab Pengkhotbah, itu jelas dibilang, saat kita meninggal, saat kita mati, roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh kita kembali menjadi tanah seperti semula. Itu jelas Alkitab yang bilang, tidak bisa diperbantahkan. Itu. Kalian boleh cek di kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 atau di pasal yang ke-12. Di sana tertulis dengan baik bahwa debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu jelas. Dengan kata lain, kita tidak ada lagi hubungan. Kita tidak bisa lagi berkomunikasi. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak akan lagi mempengaruhi keluarga kita yang sudah meninggal. Gak akan ada pengaruhnya. Dengan kata lain, kalau kita lakukan hal itu juga, kita melakukan hal yang sia-sia. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenang. Gitu. Bisa kalau hanya sebatas mengenang keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi saya berharap kenanglah apa yang baik-baik dari apa yang sudah meninggal. Ya. Kenang, tapi hal-hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang buruk mah gak usah lah, ya. Toh udah meninggal, udah mati, ini gak ada gunanya lagi diungkit-ungkit yang buruk-buruk begitu. Ingat aja yang baik-baiknya, ya. Nah, contoh misalnya kita mau ziarah ke makam keluarga kita, silakan. Tapi gak usah berdoa buat yang udah meninggal. Gak ada gunanya, sia-sia. Kenapa? Karena roh yang meninggal tadi sudah bersama-sama dengan Allah yang menciptakannya. Dengan kata lain, roh dari keluarga kita yang sudah meninggal tadi sudah ada dalam kekuasaannya Tuhan. Sengaja untuk bagian ini saya agak lama, karena seringkali kita terkecoh. Itu, ya. Kalau misalnya kita diajak untuk melakukan sembahyang apa,
tapi tidak menyembah kepada Kristus, nggak usah mau. Ya, karena itu sudah bersifat okultisme dan menduakan Tuhan. Tapi katanya kalau cuman mau bakar-bakar hiyo, ya monggo. Ya namanya cuma bakar hiyo, sama aja dengan kita bakar bakar obat nyamuk gitu, ya kan? Itu. Ya kalau misalnya kau diminta 3 bakar hiyo, jangankan 5, langsung serau kau taruh gitu, bakar semua. Asal jangan bikin kebakaran aja, ya. Itu monggo, ya. Tapi tanpa ada penyembahan apapun. Sama kayak kita bakar kembang api gitu kan. Iya, silakan, nggak ada masalah. Dengan catatan tadi, tidak ada unsur-unsur penyembahan apapun, ya. Nih. Kemudian yang keempat, ada sikap gereja yang dualisme. Nah ini, apa itu? Gereja terpisah dari kebudayaan, tapi tidak saling bertentangan, ya. Sehingga orang Kristen dapat berada di dalam kebudayaan sekaligus juga dalam anugerah Tuhan. Perhatikan baik ya dalam hal ini. Kelihatannya baik, kelihatannya seolah-olah pemahamannya bagus. Tapi lihat, saya lanjutkan. Dalam hubungan ini, peran penebusan Kristus yang mengubah hati manusia berdosa tidak lagi ada artinya. Itu yang jadi masalah. Dengan kata lain, orang Kristen yang tadinya sudah ditebus oleh darah Kristus itu menjadi sia-sia karena kehidupan kita itu tetap ada di 2 posisi, di mana kita mengizinkan anugerah Allah ada bagi kita, tapi pada sisi lain hidup kita ada dalam keberdosaan. Gitu loh. Kita welcome saja dengan budaya-budaya jahat, dengan budaya-budaya yang berbau-bau okultisme dan lain sebagainya. Sama juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya kan? Karena dari awal saya sudah bilang, kebudayaan itu bukan cuman tentang hal-hal tradisi seni, adat istiadat nenek moyang kita, tetapi tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Itu. Kebiasaan-kebiasaan kita seringkali seolah-olah kita pisahkan, gak ada hubungannya dengan iman kita. Oh, salah. Itu. Dosa tetap dosa. Alkitab bilang apa? Roma 6 ayat 23. Upah dosa mau. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu gak bisa terpisah dari kita. Itu sebabnya kalau kita betul-betul menjadi orang Kristen yang baik, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan ada dalih ini itu. Ya. Itu yang jadi persoalan. Itu. Iman Kristen mah gak ada hubungannya dengan ngedugem dosa apa enggak. Bukan itu persoalannya. Kalau kau pergi ngedugem, gak dosa sebenarnya. Tapi suasananya itu yang akan bisa mempengaruhi sangat besar untuk kau melakukan hal yang berdosa. Itu jadi persoalan. Gitu loh. Di sana, kalau di tempat dugem, ya kan, seringkali kita terpancing untuk minum minuman keras. Dan akhirnya kita minum dengan di luar batas, mabuk, bikin malu, ya. Itu, Pak, saya bisa menguasai diri. Bagus. Tapi ingat, kali kedua, kali ketiga kau datang, bisa kau masuk terjerumus dalam dosa. Gua kuat. Siapa Anda? Kekuatanmu hanya dari Tuhan.
Itu loh. Ini yang harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi seringkali penebusan Tuhan melalui penyalipan Kristus sia-sia. Karena apa? Karena kita seolah-olah memisahkan iman kekristenan kita dengan kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan. Sekalipun kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan itu buruk. Hati-hati di sana. Ya, hati-hati. Kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah cari-cari pencobaan. Udah tahu kau lubang, kau coba-coba kau masukkan satu kaki. Nanti lama-lama 2 kaki kau masuk, habis. Iya kan? Ini, ya. Cobalah pahami baik. Yang kelima, sifat gereja atau sikap gereja terhadap kebudayaan itu adalah pengudusan. Dalam hal ini gereja mengadopsi bagian-bagian tertentu, artinya nggak semua kebudayaan. Jadi hanya bagian-bagian tertentu. Ya. Diterima, tapi dengan catatan. Gereja harus kuat dan teguh dalam pengajarannya. Nah ini harus dipahami baik, ya. Kita mengakomodir tentang kebiasaan-kebiasaan, tapi yang baik kita akomodir, ya kan? Contoh budaya senyum. Nah, coba aja kalau budaya senyum itu, ya, kebiasaan-kebiasaan senyum bagi orang lain kan mendatangkan sukacita. Tapi ingat, jangan senyum-senyum kau tanpa alasan gitu, apalagi sendiri, ya. Nanti bisa dicurigai kau. Bisa jadi kau dianggap orang stres, ya. Senyum-senyum sendiri, ya kan. Kadangkala kita kalau lagi pegang-pegang handphone sendiri, kayak orang gila kita dilihat orang. Kenapa? Baca WA atau baca apalah kita di situ, kita suka senyum-senyum sendiri. Nah, itu hati-hati, ya. Itu hati-hati. Nanti bisa kau terpengaruh, ya. Nanti kadangkala nggak lagi pegang HP, nggak lagi baca-baca apa, ketawa-ketawa sendiri kau, ya. Nah, ini, ya. Ada budaya-budaya tertentu yang bagus, ya. Kebudayaan-kebudayaan tertentu yang bagus. Itu sebabnya minggu kemarin, 2 minggu lalu itu saya memberikan tugas kepada kalian dalam unsur melestarikan kebudayaan. Karena ada budaya-budaya yang baik, ya kan? Itu. Nah, itu sebabnya ayo kita belajar, ya. Kita belajar. Pilih budaya-budaya mana yang bisa kita terima, kita akomodir, sehingga kita tidak masuk atau terjerumus dalam lingkaran dosa, ya. Karena yakinlah penebusan Kristus itu akan mengubah hati kita menjadi hati yang baru, dan hati yang baru itu akan mampu memunculkan budaya-budaya baru yang pada dasarnya memuliakan Tuhan. Saya ulangi, penebusan Kristus akan mengubahkan hati kita, dan dalam pengubahan hati kita, kita memperoleh hati yang baru, sehingga kita mampu memilah budaya-budaya yang dapat mempermuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita pahami ini dengan baik. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini bahwa sikap kita sebagai gereja Tuhan yang baik, gereja Tuhan yang benar, adalah bahwa gereja dengan segala pemahamannya, dengan segala pengajarannya, menjadi pembaharu bagi kebudayaan.
ya, menjadi pembaharu bagi kebudayaan, menguduskan kebudayaan yang sudah tercemar oleh dosa, dan mengubah bagian-bagian yang salah dari kebudayaan itu menjadi benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus merubah itu, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang salah melalui hati kita yang baru. Maka kita ubah kebiasaan itu, kita ubah kebudayaan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, ya. Itu sebabnya ayo sama-sama kita belajar baik. Dan ini adalah bagian terakhir dari proses pembelajaran kita tentang kebudayaan. Dan minggu depan kita akan ulangan harian yang kedua. Biasa open book, open Bible. 5 soal. Ya, 5 soal. Saya percaya kita semua akan bisa mengerjakannya dengan baik. Kita akan belajar atau ulangan dari materi tentang kebudayaan untuk kehidupan, yaitu hanya bab 14, ya, untuk KD kedua. Dan selanjutnya kita akan menuntaskan proses pembelajaran kita mulai dari bab yang ke-16, ya. Maka kita akan ulangan dari bab yang ke-14 dan bab 15. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pembelajaran selanjutnya itu bab 14 saja kayaknya. Ya, bab 14 saja. Jadi ulangan bab 14 saja. Kita bab 15 akan materinya kemudian berbeda, dan kita akan selesaikan dalam waktu cepat karena kemungkinan kita akan ulangan semester atau PAT atau PAS semester genap, ya. Persiapkan diri kalian untuk ulangan harian kedua bab 14 saja, ya. Itu sebabnya di akhir proses pembelajaran kita mau bersatu dalam doa. Kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kami hikmat, memenuhi kami dengan sukacita. Terima kasih buat proses pembelajaran ini. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang ada di SMA Kemurnian. Seluruhnya Tuhan, lindungilah Bapa dengan kuasa-Mu. Roh Kudus memberkati mereka dengan kesehatan, perlindungan dan keselamatan, juga seluruh keluarga mereka. Cukupkan keperluan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat proses pembelajaran hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.